Orang yang sudah terinfeksi, tapi masih baru, yang tadi dibilang di awal dia gejala sakit, kalau dia lakukan pemeriksaan misalnya, belum terdeteksi antibodi HIV, CD4-nya masih tinggi-tinggi. Di makin awal usia kehamilan, bila kita terdeteksi cepat, harapannya kita bisa menolong agar bayinya tidak menjadi positif. Pasangan atau kita sendiri punya perilaku beresiko, dan susah untuk menghilangkan perilaku berisiko itu, sebenarnya kita tuh dianjurkan screening. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kemarin 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya AIDS. Tapi kalaupun sudah ada orang yang sudah divonis gitu ya, ini mengalami AIDS, apa sih yang harus dilakukan penanganannya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Joyce Bratanata SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Joyce, apa kabar? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu jenis kondisi gangguan kesehatan yang mungkin banyak orang tahu namanya gitu ya dok. Karena sangat populer tapi mungkin belum tahu nih kondisinya seperti apa. Maksudnya penyebabnya, gejalanya, terus penanganannya seperti apa. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas penanganan HIV dan AIDS gitu ya dok ya. Oke, kalau ngomongin HIV dan AIDS, ini kan sebenarnya dua kondisi yang lumayan familiar lah di telinga kita gitu ya. Tapi boleh dijelaskan nggak sih dok secara detail apa itu HIV, apa itu AIDS, ini kondisi yang sama, berbeda atau seperti apa dok? Jadi kalau penyakit HIV itu disebabkan oleh virus. Virus ini Human Immunodeficiency Virus, dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Pada awalnya kita saat terdiagnosa mungkin saja belum terlalu menunjukkan gejala yang berarti. Jadi pada awalnya kita terinfeksi dulu dengan HIV ini. Kemudian pada perjalanannya bila tidak mendapatkan penobatan dan penanganan yang tepat, itu akan berkembang menjadi AIDS tadi. AIDS itu adalah sekumpulan gejala klinis di mana sistem imun kita mengalami penurunan ya. Jadi sistem kekebalan tubuhnya akan terganggu sehingga masuk ke kategori AIDS tadi. Berarti intinya adalah orang yang AIDS pasti diawali dari HIV dulu gitu ya? Atau gimana? Iya, pasti. Oke. Nah sebelum kita ngomongin ke AIDS-nya dulu, kita ke HIV-nya dulu dok. Maksudnya kayak tadi kan ngomongin terinfeksi. Nah HIV ini sendiri sebenarnya kondisi yang seperti apa? Maksudnya Human Immunodeficiency Virus kan? Maksudnya menyerang sistem kekebalan tubuh si orang ini sendiri. Maksudnya kalau ngomongin HIV-nya sendiri gitu ya, kita mulai dari HIV itu maksudnya proses terinfeksinya itu seperti apa gitu dok? Jadi ada namanya resiko transmisi penularan. Jadi prosesnya kita tertularnya dari mana saja ya, itu perlu kita ketahui. Jadi tertular itu dari kontak seksual tanpa penggunaan kondom, kemudian juga dari perlukaan jarum yang digunakan bersama, jarum bekas pakai, kemudian paparan produk darah ya, misalnya pasien transplant yang positif HIV atau pasien dengan HIV kemudian memberikan donor darah itu nggak mungkin ya. Jadi tidak boleh mendonorkan darah pada saat kita sudah tahu kita positif. Yang keempat itu adalah dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Itu ada resiko dari ibu hamil. Oke. Kita mulai satu persatu ya dok ya, dari hubungan badan gitu, hubungan intim itu sebenarnya kan katakanlah let's say yang sudah halal sudah halal itu suami istri gitu ya, itu mungkin nggak sih maksudnya sesama si suami atau istri ini tahu kondisi pasangannya atau tahu dirinya sendiri bahwa mereka itu HIV gitu?
Jadi pada awalnya seperti yang saya bilang tadi, waktu awal kita terinfeksi itu ada stadium yang akut. Kemudian ada fase laten, baru stadium AIDS, bahkan kemudian stadium lanjut kita kategorikan. Pada stadium yang akut itu orangnya tidak bergejala sama sekali. Pada saat itu sudah ada virus di dalam badan kita, mungkin tertular dari orang lain dalam kondisi kita masih kondisi badan yang sehat. Pada saat itu hanya gejalanya seperti tertular infeksi virus yang lainnya. Jadi nyeri menelan, radang tenggorokan, kulit kemerahan bisa, kelenjar sedikit membengkak bisa, sariawan juga bisa, tapi kemudian akan hilang dan perbaikan sendiri 2 minggu atau lebih. Ya, fase akut itu 2 minggu sampai dengan 3 bulan. Ya, setelah fase akut kita sebutnya fase laten. Fase laten itu di mana kita sudah terinfeksi, kemudian kadang-kadang gejalanya pun hanya ringan. Jadi misalnya dalam 2-3 tahun setelah seseorang terinfeksi tapi belum mendapatkan pengobatan, kadang-kadang demam, sehat lagi, kemudian 2-3 bulan sakit lagi. Nah itu masih gejala yang ringan. Sampai dia bergejala agak berat itu di tahun kelima biasanya, 5-8 tahun dari mulai terinfeksi. Jadi sangat panjang perjalanannya. Sedangkan kalau yang sudah mulai turun berat badan, ada infeksi oportunistik seperti tuberkulosis, meningitis, dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah kan pada akhirnya akan mengalami infeksi oportunistik. Itu stadiumnya udah yang AIDS kita kategorikan. Juga ada pemeriksaan labnya sebenarnya. Jadi ada yang diperiksa itu namanya CD4, CD4 kita sebutnya, di mana sistem kekebalan tubuh itu sudah di bawah 200 ya. Jadi kalau teman-teman ODIF sendiri positif, kemudian dokter tuh akan menganjurkan kamu periksa CD4 supaya kita tahu nih pada saat belum mulai pengobatan kamu itu berada di stadium yang mana. Ya, kalau di bawah 200 apalagi dengan gejala infeksi oportunistik tadi, nah itu kategorinya itu adalah AIDS ya. Ya. Emang level CD4 yang normal itu berapa sih, Dok? Jadi kalau di atas 300 itu sudah mulai turun, 300 sampai 500. 300 turun gimana ya. sudah? Jadi normal sekali itu kemungkinan 500 ke atas. Normal 500 ke atas? Ya, 500 ke atas. Maksudnya orang-orang non terinfeksi? Orang yang sudah terinfeksi, terinfeksi. tapi masih baru, yang tadi dibilang di awal dia gejala sakit, kalau dia lakukan pemeriksaan misalnya, belum terdeteksi antibodi HIV, CD4-nya masih tinggi-tinggi. Ya, itu penyakit ini makanya sering tidak menyangka kita terkena penyakit tersebut ya. Orang dengan ODIF sendiri rata-rata pada awal terinfeksi itu sangat sehat, jadi tanpa gejala sama sekali. Kita butuh waktu yang sangat panjang. Tahunan ya, Dok. Sampai kita kok sering demam, sering sakit gitu. Akhirnya baru mungkin ke dokter, bolak-balik ke dokter, baru dokter sarankan periksa. Nah itu rata-rata pasien datang udah stadiumnya mungkin jatuh ke 3 atau 4 ya, yang agak lanjut tadi. Nah itu kan kalau biasanya Dok ya, kalau virus kan berarti salah satu penyakit infeksi ya Dok ya, terinfeksi gitu. Nah biasanya itu kalau di, nggak tahu ya kalau di negara lain, tapi kalau di Indonesia itu kalau orang terkena penyakit infeksi, tadi kan Dokter Joyce juga udah nyebutin bahwa kadang kita demam, kayak yang apa ya, gejalanya itu nggak begitu khas bahwa ini menuju ke HIV gitu. Maksudnya kayak yang umum banget kan Dok. Maksudnya hingga akhirnya mereka tuh bisa berkali-kali mengalami itu tuh benar-benar yang nggak khas banget ya Dok ya. Jadi orang tuh mungkin nggak ngeh bahwa mereka menuju ke titik itu gitu. Iya, jadi sepanjang kita punya faktor resiko, jadi ada populasi resiko, ada populasi yang rentan. Populasi yang resiko ini mungkin kita punya perilaku beresiko ya. Maksudnya pasangan seksual berganti atau misalnya penggunaan jarum suntik, jadi pada pengguna narkoba suntik atau pekerja seks komersial, itu kan perilaku berisiko masuk ke sana. Tapi juga ada orang yang populasi rentan. Rentan tuh maksudnya begini, tidak ada gejala sama sekali, kondisinya misalnya screening pada kehamilan, screening sebelum menikah, itu orang yang tanpa gejala. Tapi tidak disadari bahwa si pasangan tuh mungkin pada saat ibu itu hamil, pasangan sendiri itu berisiko menularkan ke dia
dari pasangan seksual sebelumnya. Jadi mungkin tidak terbuka antar pasangan, bahwa sebelum dengan yang sekarang, dulu mungkin sebenarnya sudah ada virus itu tertular dari pasangan sebelumnya, atau dia sendiri menggunakan narkoba suntik ya. Jadi tertularnya itu paling banyak 2 jalur itu sebenarnya pada kondisi dewasa. Tapi kalau kayak narkoba suntik itu maksudnya itu memang fix kalau misal narkoba suntik itu maksudnya jarumnya itu dipakai bergantian gitu. Kalau misal ada yang pakai sendiri, mungkinan nggak sih? Kalau pakai sendiri itu tidak ada virus kan di sananya, selalu jarum baru, sama seperti penggunaan di rumah sakit. Single use ya dia? Single use, jadi sekali dipakai langsung dibuang. Jadi resikonya tidak. Jadi penggunaan jarum bersama. Atau misalnya dari pasien yang positif pada saat digunakan jarumnya, tidak sengaja tertusuk ke perawat atau ke dokter. Nah itu dokter atau perawat itu beresiko untuk tertular dari si pasien ada. Tapi sebenarnya gini dok, saya tuh lagi bertanya-tanya, maksudnya jarum itu yang dipakai itu, orang tertular itu maksudnya katakanlah ada yang pemakai narkoba gitu ya dok, kayak 1, 2, 3 orang lah gitu, misal ABC gitu. Nah si A ini kan saling bergantian, itu tertularnya itu karena jarumnya atau karena misal A itu udah ada HIV, terus kemudian dia suntik, terus ditusukkan ke B, ke C, jadi nular ke BC, atau dari awal tiga-tiganya nggak ada, atau gimana? Nggak ada, maksudnya nggak ada HIV-nya gitu? Ya, pasti ada salah satunya atau gimana? Pasti ada salah satunya yang jadi nular di jarumnya itu karena salah satu? Karena ada virus. Oke. Sudah ada virusnya. Oke. Cuman kita kan tidak bisa tahu, karena pada saat menggunakan itu mungkin semua merasa dalam kondisi sehat. Ya. Jadi intinya kalau semisal nih dok ya, ini pengetahuan juga. Kalau orang tuh pakai, ini tidak ada anjuran untuk pakai narkoba juga, enggak ya. Tapi dalam artian kayak gini, A, B, C ini tiga-tiganya ini tidak ada HIV sama sekali. Ketika mereka saling ganti jarum, berarti tidak ada risiko penularan ya? Tidak ada. Oke. Iya, seperti kita petugas lab mengambil darah, tapi tak sengaja tertusuk. Nah itu juga ada risiko untuk si petugas sendiri. Kalau di antara 3 orang itu, asalkan tiga-tiganya itu bukan dalam masa inkubasi ya. Ada namanya window period. Itu yang kadang-kadang pasien setelah diperiksa negatif merasa senang, kemudian merasa oh saya udah bebas nih, pasti tidak. Padahal ada namanya window period. Window period itu waktu yang dibutuhkan sampai dengan antibodi terbentuk di badan. Jadi pada saat kita periksa negatif, diulang 3 bulan kemudian hasil pemeriksaan kita udah bisa positif. Waktunya 3 bulan dok? 3 bulan, jadi tergantung alat yang digunakan juga. Jadi ada namanya akurasi alat. Ada alat yang deteksinya sangat cepat, 6 minggu sampai 8 minggu. Ada yang alat butuh sampai 3 bulan. Gitu. Jadi kita seragamkan bahwa pemeriksaan itu sebaiknya 3 bulan. 3 bulan ya, antibodinya. Untuk antibodinya ya udah mulai muncul. Ada namanya periode jendela. Periode jendela, window period tadi itu. Iya, sampai terbentuk antibodi tersebut. Sampai terbentuk antibodi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen ini ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih membahas tema kita hari penanganan HIV dan AIDS. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaatnya.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata, SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Seci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Tadi kan dari hubungan intim gitu. Nah kalau kemudian tadi ada jarum juga udah kita bahas. Nah kalau ibu hamil, nah ini kan kadang-kadang orang, waduh gimana dok, ini terdeteksinya tuh ketika lagi hamil gitu. Yang atau sih mungkin ada kondisi orang yang lagi mau promil gitu ya, lagi mau program hamil sebelum hamil, atau promil, atau bahkan pas udah menjelang kelahiran gitu ya, hari perkiraan lahirnya itu udah dekat gitu. Nah
terdeteksi lah itu HIV karena mungkin tadi ada di window periodnya gitu ya. Nah itu gimana dok? Maksudnya kan yang jadi concernnya si ibu hamil ini pasti adalah ke anaknya kan. Waduh anaknya nanti gimana nih gitu kan. Apakah tertular atau enggak? Ini kondisi yang seperti apa itu dok? Ya bagus pertanyaannya Mas Raden. Susah dijawabnya. Susah dijawabnya. Ya ini karena ngomongin dua manusia ya. Jadi dulu kita untuk screening HIV saja itu sudah suatu stigma ya. Kadang-kadang pasien dianjurkan oleh dokter kandungan, bidan untuk periksa itu langsung menolak, ada reaksi penolakan. Sebenarnya itu untuk kepentingan kita sendiri dan juga untuk kepentingan bayinya. Kenapa? Di makin awal usia kehamilan, bila kita terdeteksi cepat, harapannya kita bisa menolong agar bayinya tidak menjadi positif. Kenapa saya sebutkan demikian? Bila pada kehamilan trimester pertama, katakanlah misalkan dia baru hamil 16 minggu, kemudian diperiksakan dan positif, kita ada kesempatan untuk memberikan antivirus. Antivirus itu bekerja butuh waktu. Jadi tidak bisa 3 hari langsung virusnya tidak terdeteksi, tidak mungkin. Dia butuh waktu. Jadi semakin panjang sudah diberikan antivirus, resiko bayi menjadi negatif makin besar. Jadi dengan antivirus itu nanti kita lakukan pengecekan di bulan ke-6, ke-7 kehamilan menjelang persalinan untuk menentukan apa si jumlah virusnya itu. Sebelum diobatin berapa, sesudah diobati berapa penurunannya. Oh ketahuan ya dok ya? Ketahuan. Jadi kalau penurunannya cepat, apalagi tulisannya tidak terdeteksi atau kurang dari 50 ya, berbeda lab ada perbedaan hasil. Jadi ada lab yang sensitivitas alat 20, 40, 50. 20, 40, 50 itu apa ya dok? Jumlah virus. Oh jumlah virus. Jumlah virusnya, jadi kurang dari 20 virus, tiap 1 mili darah, kurang dari 40, ada yang kurang dari 50. Asalkan tidak terdeteksi, itu resiko penularan ke bayinya sangat kecil. Resiko penularan itu terjadi pada saat kehamilan, pada saat kehamilannya, proses persalinan, karena kan ada kontak darah juga. Kemudian setelah persalinan dengan menyusui. Bandingkan bila si ibu itu baru mulai seminggu sebelum melahirkan baru minum obat virus. Nah itu resiko anak terkena akan lebih besar. Sehingga kasihan juga kalau nanti misalnya anak tumbuh dewasa selamanya harus minum pengobatan. Ya. Jadi deteksilah sejak dini. Screening itu sangat penting kalau menurut saya. Apapun jenis penyakitnya sebenarnya screening itu penting. Tidak ada pengobatan kalau screening saja tidak berjalan. Ya. Mengobatin apa kan nggak ngerti. Ya, jadi kita harus tahu dulu status HIV kita. Walaupun kita tidak merasa punya perilaku beresiko, tidak bergejala, itulah gunanya screening. Screening dilakukan setiap kita hamil. Jadi kalau punya 3 anak, 3-3-nya screening. Jadi kalau kita punya perilaku beresiko, misalkan di awal kehamilan kita screening negatif, tapi kita tidak tahu ya pasangan itu punya pasangan lain atau tidak, bebas si ibu boleh menentukan minta di screening lagi 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian ke dokternya, silahkan. Pasti akan disesuaikan dengan kondisi si ibu masing-masing. Ya. Oke, dok semisal gini kan ini jadi pertanyaan banyak orang ya. Mungkin kalau hubungannya ibu hamil sama janinnya itu kan pasti prosesnya diawali dari proses pembentukan kehamilan kan, yaitu hubungan antara suami istri kan biasanya gitu. Nah pertanyaannya itu penularannya itu dia itu hanya dari hubungan maksudnya alat kelamin ketemu alat kelamin atau sebenarnya dari cairan. Misal kayak sperma dari si laki-laki yang akhirnya berpindah ke tubuhnya perempuan atau gimana sih dok? Jadi penularannya itu tidak keluar sperma pun masih bisa, air mani, kemudian cairan vagina itu tetap bisa menularkan. Jadi kontak pun misalnya si ibu hanya kontak dengan suaminya, tapi suami punya pasangan lebih dari 1 saat ini atau dulu sekali. Nah itu yang kita susah pastikan. Maka dari itu sekarang pemerintah sudah menganjurkan bahwa setiap kali proses perkawinan itu harus ada screening sebaiknya sebelum memulai pernikahan.
Itu wajib atau ya voluntary aja Dianjurkan. sifatnya? Sekarang baru dianjurkan, lebih ke arah dianjurkan. Jadi mungkin ke depannya saya tidak tahu apakah itu bagus juga untuk diwajibkan atau tidak. Cuman penganjuran itu sudah dimulai dari sekarang. Bahkan seseorang itu bisa saja perkawinan itu lebih dari 1 kali. Ya, ditakutkan yang sebelumnya mungkin pasangannya sudah meninggal karena positif HIV, kita tidak merasa bergejala karena merasa hanya punya pasangan 1, ibu rumah tangga. Tapi kemudian kita akan siap menikah lagi. Nah, sebaiknya itu juga tetap kita lakukan screening. Jadi kesadaran dari kedua belah pihak ya. Kesadaran dari kedua belah pihak. Iya. Itu sebenarnya ketika let's say kayak hubungan suami istri itu walaupun tidak sampai yang gimana-gimana tetap bisa menularkan juga. Apakah itu kayak kasusnya semisal dok kayak ada perlukaan gitu ketika terjadi hubungan suami istri itu juga maksudnya dari lukanya itu bisa masuk infeksinya atau gimana dok? Jadi kalau kontak itu pasti ada pergesekan. Nah, dari situ bisa. Ya, ditambah lagi mungkin masalah kontak seksual diikuti juga dengan mungkin punya penyakit kelamin, itu mempercepat juga si virus ini untuk berkembang. Penyakit kelamin apa aja tuh dok? Penyakit kelamin macam-macam. Jadi ada herpes, sifilis, gonore. Jadi jalur penularan itu sama. Penyakit kelamin bisa ikut tertular bersama dengan HIV. Kemudian hepatitis B juga bisa ikut tertular bersama dengan HIV-nya. Ya, ada. Tapi berarti kayak si laki-lakinya suaminya ini ada positif gitu ya. Terus kemudian terjadilah sperma sel telur ketemu, itu berarti dari awal pembentukan janin tuh janinnya sudah ada positif HIV-nya sebenarnya atau gimana? Belum. Oh, belum. Gitu. Jadi ke ibunya dulu. Ibu harus terinfeksi dulu. Oh, ibunya dulu. Ada 2 kondisi. Bila si suami ini positif HIV dan kedua belah pasangan ini saling mengetahui, bisa saling menjaga pada saat awal ke perkawinan itu, misalnya tetap dipilih pasangan yang positif ini. Yang perempuan tidak keberatan, yang suami positif, suami meneruskan minum pengobatan, sebenarnya kehamilannya itu bisa dijaga dulu. Ya, kehamilannya dijaga dulu dengan harapan jumlah virus si suami ini berkurang. Kalau bisa 2 kali viral load itu tidak terdeteksi, jumlah virus tidak terdeteksi. Jadi resiko penularan ke istrinya itu sangat rendah. Nah, pada saat tidak terdeteksi selama 2 kali, mungkin jarak 1 tahun kalau bisa kita jaga dulu kehamilan, baru kemudian kita program untuk punya anak. Sepanjang si ibu ini negatif, bayinya tidak akan positif walaupun ayahnya seorang ODIV, ya, orang dengan HIV. Tapi ibunya tidak. Jadi yang perlu dijaga itu sisi ibu penting menurut saya. Oke, jadi barriernya itu ada di ibunya gitu ya. Ada di ibunya. Supaya tidak berlanjut ke anaknya gitu. Supaya tidak berlanjut. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Iya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penanganan HIV dan AIDS. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata, SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Seci Hospital. Oke, dok, kalau kita ngomongin ini mungkin gambarnya secara umum aja supaya mungkin masyarakat atau pemirsa di rumah ngerti tentang kondisi HIV ataupun AIDS ya. Kita belum ngomongin AIDS-nya tadi ya, kita baru ngomongin HIV-nya dulu. Tapi secara umum kondisi HIV AIDS di Indonesia itu perkembangan dari tahun ke tahun seperti apa sih dok? Jadi kalau tahun ini jumlah tuh semakin bertambah ya sebenarnya. Karena satu, pengetahuan dulu. Kita pengetahuannya juga secara sisi pengetahuan masih kurang, masih banyak mitos. Yang kita percaya, oh ya hanya orang pekerja seks atau pengguna narkoba suntik yang akan positif. Padahal kita yang tanpa resiko pun bisa tertular dari pasangan. Masalahnya pasangan kan tidak selalu jujur ya di dalam suatu hubungan.
mungkin dia kontak seksual 10 tahun yang lalu itu dia tidak merasa harus dilaporkan atau 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Karena kan masa lalu udah lewat gitu maksudnya. Iya, jadi karena merasa saya sehat-sehat aja, ya lifestyle saya bagus, harusnya saya nggak apa-apa. Nah mungkin kalau 5 tahun harusnya udah ada gejala ya, tapi kalau di bawah 5 tahun ini banyak pasangan kan menikah. Tapi tidak tahu status kita sebelum pernikahan itu seperti apa gitu. Jadi screening itu sangat dianjurkan ya. Bahkan misalkan pasangan atau kita sendiri punya perilaku berisiko dan susah untuk menghilangkan perilaku berisiko itu, sebenarnya kita tuh dianjurkan screening. Mau 1 kali setahun, mau 1 kali 2 tahun, tergantung pembiayaan. Sebenarnya pemerintah itu sudah sangat menganjurkan. Pembiayaan itu maksudnya ada untuk screening. Oh, screening. Untuk screening. Jadi seperti di puskesmas, rumah sakit umum daerah itu misalnya kita merasa berisiko, diajak nih sama teman, sesama pengguna, datang teman ada yang positif, kita minta screening juga, harusnya biayanya tidak mahal. Ya. Cuman kembali lagi banyak yang takut nanti kalau divonis ya dok? Atau takut hasilnya? Takut hasilnya positif, padahal belum tentu juga kita tertular. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya ketika orang, kan tadi dokter menyebutkan udah yang 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, mungkin yang under 5 tahun belum kerasa banget gitu ya. Nah sebenarnya belum kerasanya itu ketika let's say si virus ini masuk gitu ya ke dalam tubuh manusia, itu tuh yang dilakukan sama si virusnya ini apa sih dok? Sehingga kayak orang tuh takut banget sama HIV gitu. Maksudnya virusnya ngapain tubuh manusia gitu? Jadi virus itu di dalam badan itu juga berkembang dia. Ada sel-sel tempat-tempat tertentu di mana dia makin berkembang. Akhirnya pada saat kita melakukan pengecekan darah, jumlah virus itu meningkat. Jadi pada saat ibaratnya berkembang biak gitu. Banyak, ya. Jadi pada awal kita terkena mungkin antibodi belum terbentuk. Tapi 2 minggu sampai dengan 4 minggu itu jumlah virusnya udah pelan-pelan naik. Nah itu pada saat kita cek darah jumlah virus itu sudah terdeteksi, angkanya yang keluar. Nah tapi kita bagus sekali kondisinya, sehat seperti orang biasa, layaknya bisa kerja, tidak sakit, tidak apa ya, mungkin hanya seperti flu biasa. Nah beda setelah mengalami fase 5 tahun. Setelah 5 tahun itu CD4-nya akan turun, kemudian jumlah virusnya yang tadinya stabil tambah naik lagi. Sehingga pada saat si virus itu sangat banyak di dalam badan kita, kekebalan tubuh itu akan turun sendiri. Jadi misalnya ada orang diare 2-3 hari sembuh. Nah kita kok lama sekali ya, bisa 5 hari, 7 hari. Misalnya bulan ini tidak masuk karena sakit, demam. Dikatakan mungkin sakit tifoid. Tapi kok 2-3 minggu lagi sakit lagi, demam lagi. Atau mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya kadang dokter nggak mendiagnosa HIV dulu. Tapi dia misalnya datang ke seorang dokter, di ronsen, oh ternyata ada tuberkulosis di paru. Nah itu juga bisa. Jadi pasien itu datang setelah ada infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu adalah infeksi di mana pada saat kekebalan tubuh kita turun, lebih mudah untuk mendapatkan infeksi yang jarang terjadi pada orang yang kekebalan tubuhnya masih baik. Jadi seperti apa? Tuberkulosis, infeksi jamur invasif. Jadi infeksi jamur invasif itu bisa di paru-paru. Sesak napas hebat ya, tapi bukan COVID gitu. Bukan COVID, tidak sakit jantung juga, tapi kalau di ronsen itu paru-parunya khas. Nah, bisa dari pencitraan ronsen, bisa lebih jelas lagi kalau CT scan. Kalau kayak toraks itu dok, pemeriksaan toraks? Iya, itu ronsen itu toraks. Oke. Toraks itu maksudnya dada ya, bagian paru. Iya, kelihatan pada saat ronsen. Mungkin awalnya tuh cuman suwir-suwir aja, sedikit bercak-bercaknya. Kalau jamur invasif yang berat itu hitungan 7 hari kita lebih sesak lagi. Jadi misalnya pada saat ini datang cuman batuk, pilek biasa ke dokter, sudah pulang.
Minggu kedua datang lagi, tapi mungkin dia pergi ke dokter berbeda. Jadi dokter tidak tahu ya, karena berganti kan. Dikasih lagi obat antibiotik. Mungkin baru mulai ronsen, bercak baru sedikit. Tapi di minggu kedua dan ketiga itu paru-paru tuh seperti kena COVID. Tapi bukan COVID sebenarnya, di swab COVID negatif, jamur invasif ada. Kita sebutnya pneumocystis carinii. Susah dibedakan dengan infeksi juga sitomegalovirus. Jadi pada HIV stadium lanjut, yang AIDS stadium lanjut itu kalau lebih kurang lagi CD4-nya ya. AIDS tadi kurang dari 200. Kalau stadium lanjut kurang dari 50. Nah itu bisa macam-macam. Jadi tuberkulosis bisa masuk, infeksi jamur invasi bisa masuk, virus sitomegalo bisa masuk. Nah itu sesaknya hebat. Jadi dari sini mau berdiri nggak bisa. Mau jalan sesek, cuman jalan sekitar 10 meter juga nggak kuat. Saking seseknya dia ya? Saking seseknya. Nah itu karena kita tidak mengetahui ya bahwa bertahun-tahun virusnya ada, menyerang kekebalan tubuh, baru di terakhir itu kita, loh kok infeksi paru bisa, orang bisa perburukan, bisa perlu ICU, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, HIV-nya sebenarnya udah lama, cuman karena tidak tahu statusnya dan tidak pernah diobati, infeksi oportunistik ini terjadi. Nah, coba kalau dulu dia 5 tahun lalu sudah tahu status, sudah minum obat, berapa lama sih seseorang bisa hidup? Bisa 20 tahun bahkan lebih. Sama seperti orang normal lainnya. Asal tidak minum obat ya, tidak lupa maksudnya, tidak lupa minum obat sehari pun. Jadi jangan misalnya, aduh hari ini males, lagi tidak mood, tidak minum obatnya, jangan. Ya kayaknya banyak pasien di berbagai penyakit kayak gitu ya dok ya, yang harus konsumsi obat itu memang harus disiplin intinya ya. Harus disiplin, karena apa, si obat antivirus ini kerjanya itu untuk menghambat perkembangan, replikasi kita bilangnya. Jadi dia ada 3 jenis obat di dalam 1 tablet misalnya. Itu gunanya beda-beda cara kerjanya supaya virus itu tidak terbentuk baru. Jadi dirusak terus dengan obat ini. Tapi ya tetap harus diminum 24 jam sekali. Nah itu yang membuat orang yang sudah dalam kondisi sehat kadang-kadang membosankan, jenuh gitu katanya, lupa. Tapi obatnya jenisnya 1 aja, maksudnya pilnya gitu? Ya jadi perlu saya terangkan juga, waktu obat baru datang nih tahun 87, obat itu susah didapat, tahun 90-an, itu awalnya kita minum 4. 2 pagi, 2 malam, 2 pagi, 2 malam. Ada mual, ada resiko anemia, HB turun akibat penggunaan obat ya. Kemudian kurang nafsu makan. Sekarang obat itu sudah dikompres cuman 1 tablet. Walaupun isinya 3 antivirus. Nah, efek mualnya sangat minimal, tidak menimbulkan HB yang rendah. Jadi harapannya obat ini bisa menjaga kita sepanjang hidup kita. Kalau bisa terus virusnya dihambat, ya kita akan produktif sama dengan orang normal lainnya gitu. Orang yang lainnya ya, intinya tidak sulit kalau kita memang niat. Nah, niat ya. Itu niat kadang mudah diucapkan tapi susah gitu dok. Tidak hanya HIV AIDS saja, mungkin kayak penyakit-penyakit yang lain memang harus konsumsi obat, itu harus disiplin juga ya. Iya betul. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-saat-tidak-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan HIV dan AIDS. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincang-saat-tidak-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata, SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Seci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, ini kalau ngomongin kondisi orang dengan HIV AIDS yang akhirnya menuju ke stadium lebih lanjut gitu ya. Ini kan yang ditakutin tuh, ini kita ngomongin
tadi penyakitnya. Ini kita coba sedikit bergeser ke stigma di masyarakat ya dok ya. Sehingga kayak kan selama ini kita dengar itu ada atau ada tagline gitu ya. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Nah sekarang nggak mau jauhin orangnya, tapi orang-orang pada takut dong, parno gitu ya. Katakanlah sering orang kayak berjabat tangan gitu, pelukan gitu, terus misal pakai barang-barangnya gitu tuh, maksudnya terjadi penularan nggak sih? Kan tadi dibilangnya hubungan intim, terus ibu ke janin, pemakaian jarum suntik, nah gitu-gitu. Kalau urusan yang kayak berjabat tangan, pelukan dan lain sebagainya itu hal-hal yang sudah sering dibahas di masyarakat kita, tapi nggak ngerti itu beneran bisa menularkan atau gimana sih dok? Jadi dengan bersentuhan itu tidak akan menularkan, ya, karena virusnya tidak akan kuat hidup lama di permukaan apapun ya. Jadi dia memang harus ada kontak seksual pada saat itu dan juga produk darah yang tertusuk tadi. Jadi misalnya air seninya, terus kita misalnya pemakaian toilet bersama, duduk di toilet yang sama, misalnya setelah digunakan dari seorang ODIF, kemudian kita masukkan, kita nggak tahu ya sebenarnya. Ya nggak mungkin tertular dari sana. Penggunaan toilet yang sama, bersentuhan, alat makan yang sama, itu tidak. Nggak menular. Bahkan tergigit nyamuk yang sama juga tidak. Oh iya itu dok, ya itu juga. Kemudian berenang di kolam renang yang sama ya tidak nggak bisa. Ya. Jadi intinya itu dari berhubungan badan, hubungan fisik ya gitu, terus kemudian jarum suntik apa produk darah tadi ya, sama mungkin dari orang tua ibu hamil ke janinnya kalau memang tidak ada pencegahan dari awal. Jadi kalau untuk yang berpelukan, jabat tangan, berenang, nyamuk dan lain sebagainya itu aman ya dok ya? Aman. Jadi serumah pun misalnya si suaminya positif, asalkan ibunya misalnya tidak, itu anak tidak. Ya, bahkan pasangan, salah satu pasangan positif pun kita masih bisa tidak terkena. Asal itu tadi, mungkin pada saat virusnya tinggi, kontaknya itu harus pakai kondom, atau pada pasangan itu ada yang pencegahan sebenarnya. Sekarang udah ada namanya PrEP, pencegahan buat pasangan. Ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Tia. Oke, Ibu Tia. Dok, saya IRT. Ibu rumah tangga ya mungkin. Ya saya IRT yang baru aja tahu status saya adalah ODIF. Oke. Yang ternyata dari suami saya. Baru kita bahas dari dok ya. Jadi kami pasutri ODIF. Oke. ODIF ini orang dengan HIV ya dok ya. Apakah ini sedih banget tuh. Apakah ini akhir dari segalanya? Apa kami masih bisa hidup dan produktif seperti pasutri lainnya? Terima kasih. Nah ini mungkin sangat mentalnya ya dok. Bagus pertanyaannya. Ya, ini mungkin tidak hanya pengobatan fisiknya tapi ikut menjaga mentalnya juga nih, gimana nih dok? Ya, jadi yang dialami itu bukan hanya terjadi di Bu Tia. Sebenarnya tuh dialami orang banyak. Cuman mereka tidak berani untuk membuka diri ya. Jadi jangan kita pikirkan tuh hanya kita. Sebenarnya tuh banyak orang lain. Cuman mereka belum tahu status. Nah sekarang kalau saran saya nomor 1, kita harus sama-sama mendukung dalam pengobatan. Obat ARV-nya jangan lupa minum. Jadi mungkin ada yang mengingatkan pakai alarm buat kita pribadi. Kita jam tidak sibuknya jam berapa? Jam 9 malam sama-sama minum. Si suami mungkin nggak sibuknya jam 10, ya jam 10 dia minum. Itu 24 jam harus diingatkan terus untuk diminum. Supaya apa? Sama-sama jumlah virus kita itu makin sedikit. Kalau bisa tidak terdeteksi tadi. Jadi pada saat pengecekan darah, dokter kan akan minta nih jumlah virus diperiksa viral load ya, dokter sebutnya. Berapa jumlah virus HIV, nanti ada tulisannya berapa kopi per mililiter darah. Bayangkan orang sehat itu kan darahnya 1,5 sampai 2 liter kalau orang dewasa. Jadi kalau kita tidak terdeteksi di situ, maksudnya di bawah limit deteksi alat, resiko kita saling menularkan ke pasangan kita itu lebih sedikit. Kita nggak nyumbang virus, intinya begitu. Ya, dan ibu sendiri bila punya planning untuk punya anak, itu yang keluarkan sperma dari suami. Harus hubungan kan tanpa kondom ya.
pada saat kita sudah tidak terdeteksi, mungkin untuk amannya ya, saya kasih kisaran waktu setahun tidak terdeteksi, baru kita planning punya anak. Dari tidak terdeteksi baru setahun promil gitu ya? Iya, ya tidak terdeteksi terus selama setahun itu lebih bagus. Jadi pada saat ibu punya anak itu tidak terinfeksi walaupun kedua orang tuanya positif. Nah itu gunanya kita minum obat antivirus tiap hari. Supaya kita tidak lupa juga bahwa kita bisa melanjutkan hidup sama kayak orang normal lainnya. Iya gitu. Jadi aman sebenarnya. Kita bisa menua dengan HIV-nya. Jadi kita tetap tambah usia, tetap produktif, ya. Yang penting kita jaga pola hidup sehat. Iya. Yang seperti tadi ditanyakan, ada juga yang bertanya tadi, apakah saya masih bisa hamil misalnya. Jadi antara kesuburan kita sama kita menjadi seorang ODIF gitu, ODIF itu tidak mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang. Ya, itu hal yang berbeda. Jadi bisa saja dia punya anak lagi. Jadi kita tetap harus menjaga kehamilan juga. Misalnya mau planning punya 1 anak gitu, dan di planning supaya bayi tidak tertular, itu tetap bisa. Oke. Iya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Tia dan semoga sehat selalu, semangat bersama suami. Ini bukan akhir segalanya ya Dok ya. Bukan. Justru Anda bisa memulai hidup yang jauh lebih sehat kalau Anda disiplin minum obatnya. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Tia dan semangat selalu. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasa Dok ya udah mau segmen terakhir aja. Kayaknya gak cukup 1 jam ya Dok ya. Iya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini penanganan HIV dan AIDS. Masih bersama dengan Dr. Joyce Bratanata SPPD KPTI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari Seci Hospital. Oke Dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau tadi kan Dr. Joyce selalu menekankan diminum terus konsumsi obatnya, selalu rutin disiplin 24 jam sekali gitu ya. Kalau dulu mungkin yang 2 pagi 2 malam yang tahun 80-an gitu Dok, sekarang sudah dikompres jadi 1 gitu. Nah, kalau ngomongin kayak minum obat kan ibarat kata kayak tadi ya, itu kan selalu direlate sama salah satunya itu penyakit TBC gitu, TB paru gitu ya. Nah itu kalau semisal ada miss-nya gitu Dok, itu yang konsekuensi dari miss minum obatnya, itu apa yang jadi kondisi ini tuh bisa menyebabkan ke AIDS-nya, atau AIDS itu tidak ada hubungan sama disiplin atau tidaknya, atau gimana sih Dok? Maksudnya akhirnya bisa merambah jadi AIDS itu berarti tidak tertangani, tidak minum obat sama sekali, atau minum obat terus berhenti putus atau gimana? Jadi dengan kita minum obat tapi harusnya minum tapi lupa. Misalnya harusnya minum jam 9 malam, kemudian tertidur, baru terbangun jam 1 pagi. Nah jam 1 itu langsung minum. Nanti yang jam malam jam 9 kita minum lagi. Jadi kita itu salah satu cara supaya kita tidak tertinggal 1 tablet gitu ya. Jadi telat berapa jam masih lebih baik daripada tidak minum selama sekali. Cuman kalau kita lupa 3-4 kali atau 5 kali dalam sebulan, kemudian 2 bulan lagi lupa, 3 bulan lagi lupa, memang resiko virus ini akan menjadi resisten terhadap obat yang kita gunakan. Kita bilangnya mutasi virus. Ya, kalau terjadi resistensi itu akan mempersulit diri kita sendiri. Karena obatnya tidak serta-merta ada. Satu, obatnya pilihannya juga sedikit, efek samping yang minimal juga sedikit gitu. Yang sekarang ada dan tersedia itu memang sudah dilihat oleh para pakar dan juga dari pemerintah bahwa itu yang kita pilih untuk diberikan secara universal ya. Jadi kalau misalnya dengan obat ini resisten, akan sulit kita untuk minum obat dengan 1 tablet saja. Bahkan seseorang itu butuh mungkin 5 tablet. Atau dia misalnya tidak mau 5 tablet, dia ingin 1 tablet, dia harus mencari obat ke luar negeri. Itu akan menambah kos biaya lagi. Jadi tolong memang pengobatan itu harus rajin, kita sendiri harus patuh berobat ya. Ada kesadaran supaya kita tidak menambah anggaran lagi untuk
mencari obat dengan mengganti regimen atau menambah kos biaya. Kalau pengobatan saat ini dari pemerintah sudah sangat mendukung, jadi pengadaannya semua dari pemerintah. Jadi obat-obat itu tersedia di layanan rumah sakit umum maupun swasta yang ditunjuk, dan itu gratis dari pemerintah. Jadi tinggal kitanya ada kesadaran untuk datang kontrol dan berobat. Gitu. Berarti untuk mereka yang kayak nggak minum obat sama sekali, mereka akan berakhir pada status AIDS gitu ya dok ya? Ya suatu saat kalau kan tidak minum obat tuh karena memang tidak mau atau misal tidak mengetahui status. Ya seperti saya tadi bilang bahwa dia datang pada kondisi yang stadium sudah lanjut dengan infeksi oportunistik tadi. Jadi sesak napas, dibilang COVID bukan COVID, sakit jantung juga bukan sakit jantung, tapi yang diserang pernapasan. Nah itu berat. Juga stadium lanjut itu bisa meningitis. Jadi ada yang meningitis toksoplasma, meningitis TB, jadi radang di selaput otaknya. Meningitis karena jamur juga bisa. Jadi karena imun tubuh yang rendah, infeksi itu bisa kombinasi ya. Macam-macam gitu yang bisa masuk ke kita. Ya. Oke. Dengan semisal ada orang yang udah ODIF nih gitu, kemudian konsumsi obatnya rutin gitu ya, maksudnya dia bisa beraktivitas produktif seperti orang-orang pada umumnya dan bisa jadi lebih fit gitu nggak sih dok? Karena mereka udah sadar bahwa kondisinya seperti ini, berarti harus minum obat rutin, jaga pola hidup yang lebih sehat gitu dok? Tetap bisa. Jadi mereka yang positif juga sampai saat ini bila pengobatan teratur itu harapan hidupnya kurang lebih akan sama gitu dengan yang tidak positif ya. Jadi tetap menjaga pola makan supaya kita tidak ikut juga menjadi penderita diabetes misalnya. Ya, penderita diabetes misalnya. Kemudian tuh menjaga tekanan darah supaya tidak hipertensi, berolahraga teratur, jadi harapan hidup pun akan panjang. Betul, bahkan vaksinasi pun ada pada orang dewasa. Ada vaksinasi yang boleh untuk diberikan seperti vaksin COVID, influenza, pneumokokal ya. Terus vaksin herpes zoster itu udah banyak tersedia. Vaksin tifoid pun bisa diberikan pada ODIF yang sudah terkontrol dengan obat. Oke, intinya harus jaga pola hidup yang lebih sehat gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Joyce. Sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita perlu ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih Dr. Joyce. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Joyce. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Marlians pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.